Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Mozamai Rizal Putri dari Unit Kerja Komentar? Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia, Eh, Pencarian dan Kerja Pertolongan. kelompok, tugas kelompok kantor. Itu masih ada tuh. Ini Bapak. Terima kasih. Oh, masih ada juga. Silakan teman-teman yang lain Sama kami mentor. boleh Sama mentor. memperkenalkan diri. Kelompok. Ntar kerjanya apa? Mengenai apa mentor? Analisis isu. Apa dia angkat? Mengenai bocoran data di Kominfo mentor. Sudah data. Kebocoran data di Kominfo. Oh, berarti apa? Isunya global aja. Iya mentor. Substansi kan? Iya mentor. Enggak sih. Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mozamai Rizal Putri dari Unit Kerja Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan. Terima kasih. Boleh yang lain? Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra Utagalung. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Perkenalkan, nama saya Angga Prasti Busian, saya dari Kanser Medan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baginda. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Baik, perkenalkan nama saya Dia Ramadhani, saya dari Kantor Pencarian Pertolongan kelas A Medan. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Bandung. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bian Raflil Hamdi. Saya berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi. Perkenalkan, nama saya Saprasan Siregar, saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramdhani. Saya dari kantor Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan. Terima kasih. Baik, teman-teman. Di sini kan kita sebagai kelompok 3 diberikan tugas tentang mencari isu-isu yang berkaitan dengan ancaman digitalisasi pemerintahan dan smart ASN gitu ya. Di sini teman-teman ada nggak yang punya ide atau yang udah dapet nih isu-isu tentang ancaman digitalisasi pemerintahan tersebut? Ada yang punya ide nggak? Izin Mbak Muzia, mungkin saya ada satu artikel Mbak, yaitu tentang isunya Kominfo telusuri dugaan kebocoran data password 34 juta WNI. Oke Mas, itu bisa nggak dikirim linknya ke grup Mas? Biar kita juga bisa sama-sama lihat tentang isunya. Bisa Mbak, saya kirim di grup. Saya sudah Oke. kirim di grup. Ini ada sedikit ringkasan dari yang saya baca itu. eh, Data bocor sekitar 34.986.007 password WNI. Saat ini tim Kominfo terus bekerja melakukan penelusuran dan verifikasi data. Namun belum dapat memastikan terjadi kebocoran dalam skala besar. Kominfo melakukan koordinasi dengan BSN, Kemenkumham atau Ditjen Imigrasi, serta berbagai tim teknis dari masing-masing institusi. Oke, dari isunya nih kan kita disuruh menggunakan metode analisisnya itu 5W1H. Di sini teman-teman ada nggak ada saran nggak gimana itu metode 5W1H-nya dari pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa? Ada yang punya saran teman-teman?
Dari pertanyaan apa? Itu ada yang bisa kasih saran nggak? Izin, Led, di sini saya mau mengasih saran ini kalau untuk pertanyaan apa mengenai isu yang disampaikan oleh Mas Faisal itu tadi. Di sini saya ingin bertanya, apa sih yang terjadi di kasus tersebut? Apakah memang sebegitu fatal kejadiannya maka kasus ini diangkat ke media sosial seperti itu? Terima kasih. Itu bisa ini nggak Mas? Misalnya nih, eh, pertanyaannya apa? Dari apa itu bisa nggak dijawab kenapa apa yang terjadi dalam kasus itu? Oh, bisa Mbak. Maksudnya menurut Mbak itu ini kasusnya apa yang terjadi gitu? Atau gimana? Iya, tolong Mas Bian jelaskan apa yang terjadi dalam kasus itu. Nanti Oh, baik Kak. yang lain kita tanya lagi yang bagian di mana itu bisa nggak menjelaskan isu itu di mana itu terjadi. Yang lain nanti kapan isu itu terjadi gitu loh. Oh, baik siap Kak. Untuk eh, kasus yang saya baca tadi dari penyampaian Pas Faisal Ramdhani di sini kasus itu terjadi diduga karena sebanyak 34.986.007 data password warga instruksi paspor paspor warga negara Indonesia bocor dan dijual secara daring oleh akun hacker yang bernama Biorka yang menawarkan sampel 1 juta data atau di sini timestamp dari 2009 sampai 2020 senilai 150 juta. Data tersebut termasuk mengenai nomor HP, paspor, NIKIM dalam kurung identitas digital, tanggal lahir, jenis kelamin, masa berlaku paspor, dan sebagainya. Itu yang Hmm, bisa saya jelaskan dari apa yang terjadi dalam kasus ini, Kak. oke. Untuk siapa yang terlibat itu ada yang bisa menjelaskan nggak teman-teman? Instruksi kakak, Ya, kami meninggalkan Zoom meeting sebentar, ada urusan sedikit mau sholat. Nanti kami lanjutin lagi. oke siap Mas. Siap, terima kasih kak. Ya, sama-sama Mas. Melanjutkan lagi, Mbak, untuk yang siapanya, Mm-mm. tadi yang saya baca dari kasus itu, untuk siapanya yang pihak terkait itu bisa eh, siapanya itu Kementerian Kominfo, yaitu penyelidik dan koordinasi tentang teknisnya. Kemudian ada Dijen Imigrasinya, pemilik data passwordnya. Kemudian ada BSSN, yaitu pendamping teknis dalam investigasi. Dan dari pihak pelaku sendiri itu dari akun anonim di forum hackers, namun belum diketahui identitasnya. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Untuk pertanyaan di mana itu terjadi, bisa nggak teman-teman ada yang bisa kasih saran untuk bagian di mana? Oke Kak, kalau untuk bagian di mananya itu, saya kan ada tadi baca juga. Nah, itu Iya. lokasi kejadian teknisnya server atau database imigrasi Indonesia. Nah, lokasi penyebaran data forum hacker internasional yang dapat menyebabkan dampaknya tuh bisa menyebar secara global. Mengingat paspor adalah dokumen internasional. Nah, begitu Kak, yang saya baca tadi. Oke. Terus apa lagi ya? Dari apa, siapa, di mana, kapan? Itu ada yang bisa kasih saran nggak teman-teman? Kapannya? Oke Kak, dari isu tadi yang saya baca itu kapan sih terjadinya? Kejadian itu terjadi tanggal 5 Juli dan pada malam hari Kominfo menyatakan investigasi masih berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tanggal 5 Juli 2023. Hmm, iya ya. Skip gitu juga. Untuk pertanyaan mengapa bisa terjadi, ada yang bisa menjelaskan itu nggak Iya. teman-teman? Baik, hal itu terjadi karena instansi pemerintah termasuk
Pemerintah itu tidak mengelola data yang penting seperti paspor, KTP, atau data ASN yang lain. Itu belum punya budaya perlindungan data yang kuat seperti sudah diterapkan di perusahaan swasta, dan mereka belum menjadikan standar internasional seperti ISO 27001, di mana itu adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Terima kasih. Itu pertanyaan mengapanya ya, Mbak ya? Ya, untuk mengapa, Mbak? Untuk pertanyaan bagaimana itu prosesnya, ada yang bisa bantu nggak teman-teman menjelaskan? Izin Mbak, Ya. berdasarkan isu yang saya baca tadi, yaitu bagaimana prosesnya, ataupun bagaimana terjadinya hal tersebut. Tadi saya baca bahwasanya prosesnya itu datanya dijual melalui forum atau platform online gelap oleh peretas sebanyak 4 GB file kompresi. Hingga saat ini Kominfo bekerja sama dengan BSSN atau Badan Cyber dan Imigrasi untuk menyelidiki struktur data yang beredar dan membandingkan dengan data resmi di PDN. Dan hasil sementara menunjukkan perbedaan struktur data dan sampai investigasi masih berlangsung. Itu Mbak. Terima kasih. Dari isu-isu ini teman-teman pasti kan kita juga harus tahu bagaimana strategi menangani kebocoran data ini sebagai Smart ASN. Kira-kira ada nggak dari teman-teman yang bisa kasih pendapatnya bagaimana cara menangani kebocoran data itu? Baik Kak, di sini saya ingin memberi beberapa strategi Smart ASN dalam menangani kebocoran data. Yang pertama, itu serving, mengutamakan pelayanan publik. Strateginya fokus pada perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Yang kedua, membentuk tim respon cepat untuk menangani keluhan dan penyalahgunaan data. Selanjutnya ada adaptif, Pak. Adaptif terhadap teknologi. Strateginya ASN wajib beradaptasi dengan teknologi dan pelatihan keamanan digital, serta rutin ikut pelatihan cyber hygiene dan manajemen data. Seperti itu, Pak. Ada lagi nggak teman-teman kira-kira tambahan bagaimana cara menangani kebocoran datanya? Apakah ada tambahan teman-teman? Izin Mas, suaranya tidak terdengar. Apa bisa didengar, Mbak? Bisa Mas, bisa. Apa ada tambahan Mas untuk cara menangani kebocoran datanya atau gimana? Menurut saya, Mbak, mungkin dengan menambah motivasi perubahan positif, Mbak. ASN strateginya ASN proaktif dalam memperkuat sistem keamanan data, memberi penghargaan untuk inovasi pencegahan resiko cyber. Contohnya seperti penghargaan Cyber Security Champion untuk ASN yang inovatif. Dan mungkin dapat dipercaya dan profesional. Strateginya mungkin ASN harus integritas dan tidak menyalahgunakan akses data. Menerapkan kode etik ASN digital dan audit integritas. Contoh seperti audit integritas dari sistem Zero Trust pada akses data, Mbak. Oh begitu. Oke, Mungkin Mas, cukup terima kasih ya. gitu, Mbak. Oke, terima kasih ya Mas. Gimana nanti untuk teman-teman yang udah memberikan saran, nanti sarannya itu dikirim ke grup kelompok kita untuk kita bahas lagi selanjutnya di grup ya teman-teman ya. Baik, Mbak. Oke Kak, siap, Oke, siap. baik Kak. Siap. Oke, Mas. Jadi kita kirim.
Oke. Kira-kira ada tambahan nggak dari teman-teman? Atau kita akhiri diskusi ini? Hmm, Udah sih Kak. Saya Jadi rasa cukup, Pak. udah cukup Kak. Menurut saya udah cukup. Oke. Sepertinya segitu ya teman-teman ya diskusi kelompok kita pada siang ini, sore ini. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Sama-sama Terima Kak. kasih, Mbak. Sama-sama, Makasih juga Kak. udah Terima bertukar kasih juga. ide. Terima kasih semua. Siap, Kak.